Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu di kota Medan tega menganiaya 2 anak kandungnya. Sebanyak 216 calon haji asal Kabupaten Labuhan Batu diberangkatkan ke Tanah Suci. Lebih dari 500 calon kepala desa mengikuti ikrar deklarasi damai Pilkada serentak Kabupaten Langkat. Kita awali informasi pertama. Seorang ibu di kota Medan tega menganiaya 2 anak kandungnya. Terkuak motif sang ibu melakukan penganiayaan karena kesal kepada suami yang tidak menafkahi keluarganya. Dalam video yang direkam langsung oleh sang ibu dan diviralkan oleh sang suami di media sosial, terlihat 2 orang anak laki-laki berusia 4 tahun dan usia 2 tahun tengah dianiaya di kamar rumahnya di lingkungan 8 Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Sang ibu bernama Dewi Permatasari Rambe, 35 tahun, merekam dan memukuli kedua anaknya yang masih sangat kecil. Lalu mengirimkan video ke sang suami yang tengah dipenjara karena kasus narkoba dan ditahan di Rutan Medan Labuhan selama 1 tahun terakhir. Kesal dengan perbuatan istri, sang suami kemudian memviralkan video tersebut di sosial media Facebook hingga sempat membuat heboh warga yang mengetahui postingan tersebut. Lurah Belawan Bahari, Sonang Saing, mengatakan pasca video tersebut beredar, pihak keluarga bersama Babinsa dan Babin Katipmas mendatangi rumah sang ibu. Kemudian berdasarkan pengakuan sang ibu, terkuak motif sang ibu menganiaya anaknya karena permasalahan ekonomi. Sang ibu geram dengan suami, Ali Imran, yang telah 1 tahun di penjara. Kita cross-check ke lapangan bersama Babinsa dengan Babin Katipmas untuk mengetahui kondisi sebenarnya, terutama keselamatan si anak. Ternyata setelah kita ke lapangan, kemudian bersangkutan, ya syukur bahwa anaknya tidak ada apa-apa dan sehat walafiat. Si ibu memukul anak dengan motif sebenarnya menurut kita sekarang ini adalah motif untuk mencari perhatian si suami yang saat ini menjalani hukuman. Kini sang ibu telah diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui kesehatannya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sementara itu, 2 kawanan perampokan bersenjata api dibekuk Polres Labuhan Batu. Keduanya telah 4 kali mendekam di penjara akibat kasus pencurian dengan kekerasan. Tidak kapok, tersangka Sandi dan Yoki, residivis kasus pencurian dengan kekerasan, terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Kedua tersangka tidak jera meski telah 4 kali menjalani hukuman atas tindakan kriminal. Terbaru, kedua tersangka menodong pistol pada seorang ibu rumah tangga yang dibegal di Jalan Adam Malik, Rantau Prapat. Korban berupaya mempertahankan tas tangan miliknya, namun harus berhadapan dengan ancaman mesiu dan belati di tangan kedua tersangka. Kedua tersangka dilumpuhkan dengan peluru polisi pada penangkapan di sebuah indekos di Jalan Sebilah, Rantau Prapat. Kapolres Labuhan Batu mengatakan dari penangkapan kedua kawanan ini, polisi menyita 1 pistol rakitan lengkap dengan amunisinya, 2 bilah belati, sepeda motor yang dikemudikan untuk membegal, serta tas tangan milik korban. 2 pelaku ini adalah residivis, ya, di mana pelaku berinisial Y sudah 4 kali. Ya, sudah 4 kali ya Pak? Ya, sudah 4 kali. Kemudian saudara Sandi atau S sudah berapa kali Pak? Ini yang kedua kalinya. Ya. Polisi masih menyelidiki asal-muasal senjata api rakitan yang dimiliki tersangka serta adanya kemungkinan jejak pelaku lain yang berperan dalam catatan kriminal. Keduanya terjerat pasal 365 tentang tindak pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Kita ke informasi lainnya, diduga terjadi perusakan lingkungan dan mendapat protes warga. Pengerukan perbukitan Simpang Goting di Kabupaten Samosir dihentikan sementara oleh Komisi B DPRD Sumatera Utara. Beginilah kondisi perbukitan Simpang Gonting di Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Pasca dikeruk alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Samosir. Pengerukan perbukitan dihentikan sementara oleh Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara atas laporan warga karena diduga ada terjadi pelanggaran kerusakan lingkungan. Dalam sidak ke lapangan, anggota DPRD Sumatera Utara menemukan 1 unit alat berat milik Dinas Pemkab Samosir berada di lokasi pengerukan perbukitan yang merupakan areal penggunaan lain atau APL. Pembahasan cukup alot pun terjadi antara pihak DPRD Sumatera Utara dengan pihak Pemkab mengenai kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Samosir terkait pekerjaan pengerukan perbukitan yang telah berlangsung selama sebulan. Pemerintah Kabupaten Samosir berdalih melakukan pengerukan perbukitan Simpang Gonting sebagai rest area nantinya bagi para wisatawan, serta material pasir dan batu untuk menutupi jalan yang berlubang. Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, meminta pemerintah Kabupaten Samosir tetap menghentikan sementara pengerukan, sembari menunggu kelengkapan dokumen. Pihak Pemkab melalui PLT Sekda Samosir kepada Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara mengaku dokumen telah dimiliki sejak 21 April lalu. Namun tidak dapat ditunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup saat diminta. Lokasi ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Samosir sebagai daerah yang harus ditata menjadi rest area karena di bawah ada daerah tujuan wisata. Yang menjadi persoalan tadi yang tidak ketemu soal desain yang belum pernah disampaikan kepada kita. Kita minta sebenarnya desainnya seperti apa. Kedua, soal izin galian C-nya tolong dipelajari dulu, jangan asal dipakai kan begitu. Efek pengerukan membuat sebagian warga protes dan resah karena berdampak bagi lahan pertanian kopi warga. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Samosir.